Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita awali kajian kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita kembali tafaqquh fid din, memperdalam dan memahami agama kita yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Um lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih pada Kitabus Shalah dan merupakan penjelasan beliau rincian rentetan dari syarat sah salat. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tempat-tempat yang boleh kita sholat di atasnya dan yang juga tidak boleh kita sholat di atasnya, di mana ini yang disebut oleh para ulama dengan taharah, yaitu sucinya tempat yang kita gunakan untuk sholat. Berikutnya beliau membahas tentang syarat sah yang lain, yaitu istiqbalul qiblah, yaitu menghadap qiblat. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiblat adalah jihatul Ka'bah, adalah arah Ka'bah, au ainul Ka'bah, atau benda Ka'bah itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan qiblah. Pada bab yang ke-39 dari Kitabus Shalah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan masalah menghadap kiblat. Qala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Asy-Syafi'i qala qala Allahu azza wa jalla. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Al-Imam Asy-Syafi'i menukil firman Allah Ta'ala ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-97, wa huwal ladzi ja'ala lakum, dan dialah zat yang menjadikan bagi kalian an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian mencari petunjuk arah dengan bintang-bintang tersebut, fi dhulumatil barri, dalam kegelapan di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Wa qala, dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda, dan dengan bintang mereka bisa mengetahui arah. Inilah salah satu fungsi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang. Ada 3 hikmah yang sering disampaikan oleh
asatidzah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bintang-bintang itu ada 3 hikmah. Di antaranya adalah sebagai perhiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan kami sungguh menghiasi langit dengan pelita-pelita, dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang yang bercahaya. Inilah fungsi pertama, Allah menciptakan bintang itu sebagai perhiasan di langit agar nampak indah. Kemudian waja'alnaha rujuman lisyayatin. Fungsi yang kedua adalah Allah menjadikan bintang sebagai lemparan bagi setan-setan. Fungsi yang kedua, bintang untuk melempar setan yang naik mencuri berita-berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka berhasil, mereka sampaikan itu kepada budak-budak mereka dari kalangan para dukun dan juga tukang ramal. Kemudian yang ketiga ini, yaitu sebagai petunjuk arah. Maka tidak ada fungsi lain dari bintang-bintang yang telah Allah ciptakan kecuali 3 ini, yaitu sebagai perhiasan langit untuk melempar setan dan juga sebagai petunjuk arah. Barang siapa yang meyakini hikmah, fungsi, faidah dari bintang-bintang yang telah Allah ciptakan selain 3 itu, maka bisa jadi terjerumus dalam keyakinan-keyakinan yang tidak benar, bahkan bisa menjerumuskan seseorang dalam keyakinan yang bisa menjadikan persekutuan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Seperti misalnya dia meramal nasib dengan bintang-bintang yang ada dan yang sejenisnya. Nah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika membahas tentang istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, maka ada fenomena-fenomena, kondisi-kondisi, kejadian-kejadian dengan apa yang telah Allah ciptakan supaya orang bisa mengetahui arah kiblat dan kesanalah dia menghadap ketika sholat. Di antaranya adalah bintang-bintang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketika berfirman secara khusus kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun engkau keluar, maka hadapkan wajahmu ke arah al-masjidul haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu, maka arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrah, ke arahnya. Ketika selesai mengutip 3 ayat dalam surat Al-An'am, kemudian An-Nahl dan juga Al-Baqarah, beliau mengomentari, qala Syafi'i rahimahullahu taala, fa nasaballahu lahum al-baita wal masjidah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka al-bait, yakni Baitullah, Ka'bah, wal masjid, dan Masjidil Haram, fakanu idza ra'auhu fa'alaihim istiqbalul bait. Sehingga apabila mereka melihatnya, wajib bagi mereka untuk menghadap Ka'bah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla mustaqbilahu, salat dengan menghadap ke arahnya. Wan nasu ma'ahu haulahu, dan manusia bersama beliau, di sekeliling beliau, min kulli jihatin, dari segala macam arah, wadallahum bil alamat,
para sahabat yang ikut bersama beliau sholat pun ikut menghadap sebagaimana Nabi SAW menghadap ke kiblat sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Wadallahum bil alamat, dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan tanda-tanda. Allati khalaqalahum, yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Wal uqulil lati rakkaba fihim, dan juga akal-akal yang bisa mereka gunakan ala qasdil bait, untuk menghadap al-baitil haram wa qasdil masjidil haram, dan al-masjidil haram. Wa huwa qasdul baitil haram fal fardu ala kulli musallin fariyadatan. Menghadap ke al-baitul haram adalah wajib atas setiap orang yang sholat, baik yang wajib au nafilatan atau yang sunnah, au ala janazatin atau sholat jenazah, au sajidin li syukrin atau ketika dia sujud syukur, au sujudi qur'anin atau dia sujud tilawah, an yataharras istiqbalal bait, hendaknya dia benar-benar berupaya untuk menentukan menghadap ke Al-Baitul Haram, ke Ka'bah. Illa fi halaini, kecuali dalam dua kondisi, arkhasallahu ta'ala fihima, di mana Allah memberikan keringanan pada dua kondisi tersebut. Saat kuruha insyaallah ta'ala, beliau menyebutkan, saya akan sebutkan keduanya insyaallah. Menghadap ke Ka'bah, sebagaimana yang tadi kita bacakan, bagaimana Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, dan ini menjadi pendapat mazhab Syafi'iyah, ketika seseorang itu sholat, maka mau tidak mau, ketika dia tahu arahnya, harus menghadap ke Ainul Ka'bah, ke Ka'bah itu sendiri, tidak boleh melenceng sedikit pun. Nanti dijelaskan kondisi bagaimana menghadap kiblat itu. Ketika seseorang melihat Ka'bah atau Masjidil Haram, wajib tidak ada toleransi bagi dia kecuali harus menghadap ke sana dan pas. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Kalau sampai melenceng, maka tidak sah sholatnya dan harus diulangi. Maka kemudian dibahas kaifa istiqbalul bait, bagaimana menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah itu. Wastiqbalul baiti wajhani, menghadap ke al-bait, ke Ka'bah itu ada dua sisi, ada dua cara. Yang pertama, fakullu man kana yaqdiru ala ru'yatil bait, orang yang mampu melihat ke Ka'bah, mimman bi Makkah, yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang tinggal di Mekah, fi masjidiha, di masjidnya, au manzilin minha, atau rumah yang menjadi bagian dari masjid tersebut, au sahlin, atau dataran rendah, au jabalin, atau pegunungan. Jadi orang yang berada di Al-Masjidil Haram, karena dia bisa melihat Ka'bah, maka tidak boleh tidak, harus pas kenceng Ka'bah itu ketika sholat. Termasuk juga ketika orang itu ada di sekitar Al-Masjidil Haram, rumahnya, ya, maka arahnya harus pas ke Ka'bah itu. Atau ketika mungkin dia berada di tanah datar tetapi dia bisa melihat Ka'bah, atau dia berada di gunung dataran tinggi tetapi dia bisa melihat Ka'bah,
maka fala yutujzihi salatuhu, tidak sah salatnya hatta yusiba istiqbalal bait, sampai dia benar-benar mengarah pas ke Ka'bah itu. Li'annahu yudriku shawaba istiqbalihi bimuayanatihi, karena dia mengetahui arah yang benar menghadap ke sana. Dan ini memang menjadi pendapat jumhur para ulama, bahkan disebutkan ini termasuk ijma. Siapapun orang yang berada di kawasan Al-Masjidul Haram yang mengitari Ka'bah, maka dia wajib untuk pas menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Kalau tidak, maka tidak sah. Adapun orang yang ada di luar Masjidil Haram, seperti berada di kawasan tanah haram, kalau Imam Syafi'i, selagi dia bisa melihat ke Ka'bah itu, karena berbeda antara zaman beliau dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu radius berapa sudah nggak bisa melihat. Kenapa? Karena tertutup dengan masjid, tertutup dengan bangunan-bangunan hotel dan sebagainya. Kalau dulu bisa jadi dengan radius agak jauh atau agak tinggi, maka dia bisa melihat Ka'bah. Nah, orang seperti itu ketika dia bisa melihat Ka'bah, tahu arahnya, tidak boleh dia melenceng sedikit pun. Tidak boleh bagi dia untuk melenceng sedikit pun, walaupun berada di luar Al-Masjidul Haram. Kalau di dalam Al-Masjidul Haram wajib untuk mengarah ke Ka'bah. Nah, adapun pendapat yang lain, kalau orang itu di luar masjid, artinya dia masih di kawasan tanah haram, maka kiblat bagi dia tidak harus pas Ka'bah, tetapi masjidnya. Orang yang ada di Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Orang yang ada di tanah haram, di luar Masjidil Haram, maka dia cukup menghadap ke masjidnya, tidak harus pas menghadap ke Ka'bah. Seandainya melenceng sedikit dari Ka'bahnya, tetapi dia masih menghadap ke masjidnya, maka sah sholatnya. Nah, orang yang berada di luar tanah haram seperti kita di Indonesia, di tanah halal ini, maka kalau di mazhab Syafi'i memang selagi bisa melihat, karena jelas tidak bisa melihat karena saking jauhnya, maka harus berusaha untuk menentukan arah supaya pas. Berusaha menentukan arah supaya pas Ka'bah itu. Benar-benar harus berusaha. Tidak boleh asal-asalan. Misalnya kita di Indonesia yang ada di timurnya Mekah, wis pokoknya yang penting ngadep ngulon. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i sendiri tidak sah. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, pokoknya antarane kulon mbek etan niku jenenge kiblat. Antara kulon mbek etan itu berarti arah pundi? Nek gak lor ya kidul, karena Nabi itu waktu itu bersabda di mana? Di Madinah. Sehingga inilah dijadikan oleh ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah secara khusus, bahwa wis gak popo masih gak kenceng Ka'bah, soalnya ada di luar tanah haram, sing penting nek jari Nabi antarane kulon mbek etan, cara ten Indonesia antara lor ambek kidul. Wis pokoke sing penting ngadep ngulon. Di Wajak itu ada masjid kuno, ada masjid besar di desa namanya Pesantren. Itu mihrabnya ditulisi taklidan li Abi Hanifah, taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Masjidnya ngadep ngulon, yang penting ditulisi taklidan li Abi Hanifah. Dan itu sama dengan pendapatnya ulama Hanabilah, di mana orang yang berada di luar tanah haram, maka dia kiblatnya cukup menghadap ke tanah haram. Jadi semakin melebar.
Orang yang ada di Masjidil Haram wajib ke Ka'bah. Orang yang ada di luar Masjidil Haram, di tanah haram, maka dia cukup menghadap Masjidil Haram. Orang yang ada di luar tanah haram, dia cukup menghadap ke tanah haram. Zaman dahulu sulit untuk pas ke Ainul Ka'bah, itu sangat sulit. Kalau zaman sekarang bisa saja ditentukan rasdul kiblah, pembenaran arah kiblat itu dengan teknologi-teknologi yang ada. Panjenengan bisa download aplikasi yang bisa menentukan arah kiblat, atau dengan memakai kompas, atau dengan rasdul kiblah pakai sinar matahari. Dalam setahun ada 2 kali. Ini cara untuk mendeteksi, ngecek lagi masjid kita ini sebenarnya pas apa enggak, yaitu tanggal pinten? Tanggal pinten biasa? Oh enggak tahu ngecek ya. Tanggal 28 Mei sama 15 atau 16 Juli. Itu matahari tepat berada di atas Ka'bah, sehingga setiap bayangan benda yang tegak lurus itu bayang-bayangnya menghadap ke Ka'bah. Kalau waktu sana, waktu Mekah itu yang Mei itu 12-18, berarti di sini karena nambahi petang jam, Mbak, 16-18. Yang Juli itu 12-28 waktu sana. Di sini 16-28. Jenengan ambil lot itu tukang nih, merap nggih, sing digantung supaya lurus. Kena sampean ngadeg gak mesti lurus, kadang untuk menceng dedek atau ngedekno cagak ya gak mesti lurus. Pakai lotnya Pak tukang niku nggih, supaya lurus itu. Itu nanti bayang-bayangnya jam segitu itu akan menghadap ke Ka'bah. Dan ini dikenal lama, ya. Termasuk diantara cara ulama dulu untuk rasdul kiblah, ngecek membenarkan kiblat. Imam Ghazali juga dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah itu sampai menggambarkan berapa derajat arah kiblat dari arah benar-benar barat digeser ke utara sedikit misalnya. Berapa gesernya kalau itu ada di arah timur sesuai dengan letak daerahnya. Maka apabila kita ingin membangun masjid, kalau memang tanahnya itu leluasa, silakan dicek betul. Kalau tanahnya mepet, itu kalau di rasdul kiblah menclek ngalor misalnya, itu nanti akan banyak tanah yang tidak termanfaatkan. Saya kadang-kadang kemana-mana bawa kompas Ka'bah, kompas kiblat ya. Itu kan nganggur-nganggur itu saya keluarkan. Ya. Ini kok apa namanya, kok kurangnya derajatnya kok agak banyak gitu. Ternyata itu pokoknya yang penting ngadep ngulon. Kenapa? Karena kondisinya supaya simetris dengan jalan. Kalau nanti ngikuti benar-benar misalnya begini, sementara jalannya begini, wah ini nanti menceleknya nemen. Makanya kadang-kadang sebagian dulu pernah ada program dari Kemenak ya untuk membenturkan arah kiblat. Ada beberapa masjid yang di kiblat ulang. Jadi kadang-kadang mencelek itu ada. Maka ada daerah yang di situ tidak termanfaatkan. Ya. Nah, saya sendiri juga sering mengikuti ustadz kami yang mendapatkan tugas untuk bangun-bangun masjid itu ketika ngiblat, ya, ketika ngiblat. Jadi apa namanya, menegakkan kayu, kemudian di atasnya diberi keramik, kemudian diwaterpas supaya apa namanya, supaya benar-benar datar, baru diletakkan di situ kompas dan dijauhkan dari besi karena nanti pengaruhnya ke kompas itu, magnet kan. Kalau ada besi nanti bisa jadi kompasnya tidak stabil. Baik, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bagaimana menghadap ke kiblat, ke Ka'bah.
Cara yang pertama tadi, yang pertama adalah siapa yang mampu melihat seperti orang-orang yang ada di Mekah dan di masjidnya, Masjidil Haram maksudnya, atau di rumah yang merupakan bagian dari kota Mekah, atau di dataran rendah, di dataran tinggi, maka tidak sah sholatnya sampai dia benar-benar pas menghadap ke Ka'bah. Wa in kana a'ma, kalau dia buta, wasi'ahu an yastaqbila bi ghairuhul bait, boleh bagi dia untuk diarahkan oleh orang yang bisa melihat, oleh orang lain. Oh ini loh Mas, sama nojo ngadep rono, kata sholat nah ini ngadepnya sini. Walam yakun lahu an yusalliya, dan tidak boleh bagi dia sholat, orang yang buta tadi, wa huwa la yarul bait, sementara dia tidak tahu arah kiblat, bi ghairi an yastaqbilahu bi ghairuhu, tanpa dituntun oleh yang lainnya. Maka orang buta wajib untuk tanya kepada orang yang bisa melihat kemana arah kiblat. Bagaimana dengan misalnya kalau sholat yang sudah biasa di rumah, maka tidak masalah karena dia tahu dan hafal temboknya ini menghadap kemana dan sudah diberitahu sebelum-sebelumnya. Seperti juga di masjid misalnya, yang sudah terbiasa dia sholat. Karena orang buta pun di dalam hadis itu kalau dia mendengar suara adzan, dia tetap ada kewajiban untuk datang ke masjid. Ada seorang buta, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma wa laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Nabi, saya itu buta, saya tidak punya orang yang nuntun ke masjid. Hal wajadta rukhsatan li, apakah jenengan mendapati keringanan untuk aku supaya saya tidak datang ke masjid sholat jamaah? Nabi menjawab, pertama, na'am, ya. Falamma tawalla, ketika orang buta ini hendak berbalik, ya, maka dipanggil oleh Nabi lagi, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Na'am, nggih Nabi, saya mendengar. Idzan fa'ajib, kalau begitu ya tetap ke masjid kamu. Ini orang buta, ya. Nah, orang yang sudah terbiasa seperti itu dan dia melihat misalnya arah tembok yang ke sana, berarti kan ke sana berarti arah kiblat kan. Gitu. Maka hal seperti itu tidak mengapa untuk dia berijtihad dengan ijtihadnya sendiri karena sudah terbiasa. Fa in kana fi halin la yajidu ahadan yastaqbilu, kalau orang buta tadi tidak mendapati seorang pun yang menuntun atau menunjukkan arah kiblat kepada dia, yastaqbiluhu bihi sholat, maka dia sholat, wa a'adas sholata, dan dia mengulang sholatnya. Li'annahu ala ghairi ilmin, kenapa? Karena dia enggak punya pengetahuan tentang arah kiblat. Min annahu asaba istiqbalal kiblah, walaupun dia bisa jadi ketika dia ijtihad itu pas ke arah kiblat. Jadi kalau orang buta itu yang sama sekali di tempat yang asing, dia tidak memiliki kebiasaan mengetahui arah Ka'bah, kemudian tidak ada yang ditanya dan dia sholat, loh kok pas Ka'bah ternyata arah ke barat kalau di Indonesia, maka menurut Imam Syafi'i dia tetap ngulangi sholatnya. Namun pendapat ulama yang lain tidak usah ngulangi, karena dia sudah sesuai dan dia sudah ijtihad, apalagi tidak ada yang ditanya. Idza ghaba anhu bidalail allati ja'alaha Allahu minan nujumi wasyamsi wal qamar wal jibal, apalagi karena dia posisinya tidak bisa melihat, sehingga dengan tanda-tanda tidak bisa. Orang kalau misalnya di suatu tempat yang dia tidak tahu arah lor kidul kulon etan, maka dia bisa melihat tanda-tanda, misalnya bintang-bintang atau matahari atau bulan atau gunung atau angin. Wa ghairiha mimma yustadallu bihi ahlul khibrah, di mana tanda-tanda itu bisa digunakan oleh orang yang ahli ala tawajjuh ilal bait, untuk menghadap ke Ka'bah.
untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, memang agak masyaqqah ini pendapat Syafi'iyah dalam masalah menghadap kiblat ini. Saya dulu pernah coba ngiblat ini Masjid Imam Syafi'i ini ketika Rasdul Qiblah tadi yang sampaikan melalui sinar matahari. Kira untuk kurang ngalor dedik, agak kurang ke utara sedikit. Kenapa? Nyimetriskan dengan jalan, nyimetriskan dengan jalan. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting tadi taklidan li Abi Hanifah. Kalau taklidan li Imam Syafi'i kurang. Walaupun masjidnya namanya Imam Syafi'i. Ya. 2 kali saya cek ini. Yang penting gak mendung ya. Kalau mendung gak bisa metu bayangane. Karena bulan-bulan Mei, Juni itu biasanya masih ada, Mei sama Juli, Mei-nya terutama biasanya masih ada hujan sedikit-sedikit. Kalau Juni insya Allah sudah lumayan terang. Kemudian beliau menyampaikan lagi yang kedua, wa in kana basiran. Sisi yang kedua tadi, sisi yang pertama adalah tadi dijelaskan. Yang kedua, wa in kana basiran, kalau dia bisa melihat, wa shalla fi dzulmatin, tetapi dia salat dalam keadaan gelap. Dia tidak buta, tapi kondisi gelap. Wajtahada fi istiqbalil qiblah, dan dia sudah ijtihad untuk mencari arah kiblat. Fa'alima annahu akhta'a, tetapi dia kemudian tahu bahwasanya ternyata salah istiqbalah dalam menghadap ke kiblat. Jenengan bengi-bengi gak ro nggih. Karo lor kidul nggih kana wong sing kena ditakoni ijtihad. Delok bulan dan delok nopo nggih. Ternyata setelah selesai sholat salah arahnya. Kata beliau, lam yujzihi illa an yu'idas shalah. Dia harus ngulangi sholat. Dalam Syafi'i dia harus ngulangi sholat. Li'annahu yarji'u min dhannin ila ihatatin. Kenapa? Karena dia kembali dari prasangka. Ijtihad itu kan prasangka. Sementara ketika mungkin tadi karena gelap akhirnya kemudian jadi terang sehingga ternyata salah. Ini kalau Imam Syafi'i ngulangi. Kalau ulama Malikiyah dan Hanabilah dia tidak usah ngulangi kalau dia memang benar-benar sudah ijtihad. Beda dengan kalau orang nggak ijtihad ya. Ijtihad itu harus usaha dulu. Dia cari-cari apa tanda-tanda. Ya. Kalau langsung paling salah ya, semua sepakat kalau dia harus ngulangi. Tapi kalau sudah ijtihad maka ulama yang lain tidak usah ngulangi lagi. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tetap ngulangi. Wa kadzalika in kana a'ma fastaqbala bihi rajulun al-qiblah. Summa alima bi khabarin man yasiku bihi annahu akhta'a bihi istiqbal al-qiblah a'ada shalah. Begitu juga jika dia seorang yang buta, lalu kemudian ada yang mengarahkan seseorang menghadap kiblat. Summa alima bi khabari bi anu akhta'a bihi istiqbal al-qiblah. Ternyata sing duduhi yo salah. Jadi orang buta ini, Mas, ndi arah kiblat? Wah, ini tak cek. Ternyata setelah selesai ada orang lagi yang lebih dia percayai mengabarkan kalau sholatnya salah arah. Bagaimana ini? A'adas sholah, maka dia juga harus mengulang sholatnya. Wa in shalla fi dzulmatin hailatin duna ru'yatil bait. Jika seseorang sholat dalam kegelapan yang menghalangi melihat Ka'bah, fastaqbalal qiblah fi dzulmatin, maka lalu dia menghadap kiblat dalam kegelapan itu. Austuqbila bihi, atau dia diarahkan orang wa huwa a'ma, dan dia dalam keadaan buta. Summa syakka annahuma qad akhta'a al-ka'bata lam yakun 'alaiha i'adatun.
kemudian dia ragu-ragu bahwasanya keduanya salah dalam menghadap Ka'bah, maka seperti ini karena sudah diarahkan, beda dengan sekedar ijtihad ya, maka dia tidak usah mengulanginya. Wa huma 'ala shawab idza hila duna ru'yatil bait hatta ya'lama anna an qad akhta'a fayu'idani ma'an. Berikutnya beliau menyampaikan tentang pembahasan yang sama juga, bagaimana orang yang mengetahui salah setelah dia berijtihad. Akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala bainama an-nasu bi Quba. Malik mengabarkan kepada kami, maksudnya adalah ini gurunya Imam Syafi'i ini, Malik bin Anas, Imam Malik, an Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, qala bainama an-nasu bi Quba fi salatis subhi. Ketika manusia sedang salat di Quba, yaitu salat subuh, id atahum atin, tiba-tiba ada orang yang datang kepada mereka, faqala, dan mengatakan, lalu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sungguh telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari ini Qur'anun, satu ayat, wa qad umira an yastaqbilal qiblah, dan sungguh beliau telah diperintah menghadap kiblat, fastaqbiluha, maka menghadaplah ke sana, wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan saat itu mereka menghadap ke arah Syam, yakni ke Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka pun memutar menuju ke Ka'bah. Ini kisah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang awalnya memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kira-kira ini para ulama beda pendapat ya. Dia mengatakan selama kurang lebih ya 16 bulan. Ada yang kurang dari itu. Maka Nabi itu sebenarnya agak tidak legowo menerima perintah dari Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena hati beliau itu sudah condong ke Ka'bah. Tetapi karena perintah Allah, sehingga Nabi itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami benar-benar mengamati, melihat bagaimana engkau berulang kali menghadapkan wajahmu ke langit, memohon kepada Allah agar kembali Allah itu menyuruh menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Yahudi. Lalu Allah pun kembali memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami akan alihkan kembali ke arah yang engkau ridhoi Muhammad, yaitu ke Ka'bah. Nah, di antara sahabat yang sholat di Kuba ini belum mendengar kabar itu, sehingga Nabi mengutus seseorang untuk mendatangi mereka bahwa telah turun ayat kepada beliau untuk kembali menghadap ke Ka'bah. Yang awalnya mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka di sini tepat apa yang beliau nukil dengan judul fi man istabanal khata' ba'dal ijtihad. Orang yang jelas baginya salah setelah ijtihad. Artinya orang-orang yang salat subuh di Masjid Quba ini itu sebelum selesai salat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis.
Ketika sampai kabar, mereka pun kemudian di tengah salat itu merubah. Sama dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu kalau tidak salat asar Nabi, maka ada masjid yang disebut dengan apa? Dul Qiblatain, Masjid Qiblatain, punya dua kiblat. Ini sebenarnya ya bukan hanya masjid itu saja sebenarnya. Ya, setiap masjid yang saat itu mendapatkan berita dari Nabi yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, itu pun akan menjadi Masjid Qiblatain. Misalnya zaman Nabi masjid ini sudah ada misalnya. Ketika tahu perintah Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kita masih menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah selesai kemudian perintah itu datang kembali menghadap Ka'bah, tentu akan berubah arahnya. Maka masjid manapun itu sebenarnya juga Qiblatain. Masjid yang memiliki dua kiblat. Dan masjid ini sebenarnya tidak punya keutamaan tertentu. Yang ada keutamanya adalah Masjid Quba. Orang yang sholat 2 rakaat di situ pahalanya sama dengan umroh. Ya memang kan tujuannya umroh. Ini double. Sudah isya. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu sebelum kita selesaikan bab ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang orang yang tahu bahwa dia salah setelah ijtihad menentukan arah kiblat. Wa idza ghabal mar'u 'anil baiti, apabila anil baiti wal masjidil harami, apabila seseorang tidak tahu arah Ka'bah, arah kiblat, alladzi fihil baitu fajtahada, kemudian dia berijtihad, lalu dia berijtihad, fara'al kiblata fi maudhi'in, dan dia melihat bahwa kiblat itu di satu tempat lain, falam yadkhul fis shalah, dan dia belum masuk, belum memulai salat, hatta ra'aha fi maudhi'in akhar shalla haitsu ra'a akhiran, maka dia wajib untuk memilih yang kondisi yang kedua. Seseorang awalnya tidak tahu arah kiblat, kemudian dia berijtihad bahwa ini arah kiblat. Sebelum dia mulai takbiratul ihram, ternyata dia salah menurut ijtihad yang kedua. Menurut ijtihad yang kedua, maka orang seperti ini harus mengikuti ijtihad yang kedua, tidak boleh yang pertama tadi. Entah dia sudah ijtihad melihat beberapa tanda, oh ini arahnya ke sana, ternyata ada satu tanda yang dia lewatkan sebelum dia masuk dan dia ingat, oh ternyata salah. Maka seperti ini dia harus mengikuti ijtihad yang kedua karena dia lebih yakin. Walau iftatahas salata ala ijtihadihi, sekiranya dia sudah memulai salat berdasarkan ijtihadnya, tsumma ra'al qiblata fi ghairihi, kemudian ternyata dia melihat kiblah itu di arah lain, artinya dia salah, maka ini ada dua sisi. Yang pertama, in kanat kiblatuhu masyriqan, kalau kiblatnya ada di timur, fa ghammatis sama'u sahabatun, tapi langit tertutup mendung sehingga tidak ada tanda-tanda untuk mengetahui arah, au akhta'a bidalalati rihin, atau dia salah ketika melihat arah angin, au ghairihi, atau yang lainnya, summa tajallati syamsu, kemudian mendung itu hilang sehingga matahari terlihat sinarnya, awil qamar, atau bulan ketika di malam hari, awin nujum, atau bintang, fa'alima annahu shalla masyriqan, lalu dia salat
tahu bahwa dia sholat menghadap ke timur, au maghriban lam ya'tadda bima madha min sholatihi wa sallama wastaqbalal qiblata ala ma bana lahu, maka dia membatalkan sholatnya dengan salam dan memulai dari awal karena dia sudah yakin arah itu salah. Seseorang sholat ketika kondisi mendung gak ada tanda-tanda, dia ijtihad, dapat 2 rakaat mendungnya hilang, sering ini dek kono berarti kok arah kene. Maka orang seperti ini kata beliau, ya wis segera salam, 2 rakaat salam atau 1 rakaat salam untuk mengulangi sholatnya. Alasannya apa? Li'annahu ala yakinin minal khata', karena dia yakin kalau dia salah fil amril awal, di salatnya yang pertama. Fa innal ka'bata fi khilafil maudhi', dan Ka'bah itu ada di arah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Alladzi shalla ilaihi, yang dia salat kepadanya. Fa huwa illam yarji' ila yakini sawabi ainil Ka'bah faqad raja'a ila yakini sawabi jihatiha, maka dia pun harus mengoreksi kembali ijtihad dia dan mengulangi sholat menghadap arah yang sudah jelas baginya. Kemudian beliau berbeda ketika seseorang sholat misalnya ya ke arah menghadap ke barat, kalau di sini ternyata dia agak serong sedikit ke arah selatan, misalnya agak serong sedikit ke arah selatan. Di tengah-tengah sholat dia tahu, wah ini rontok kengidulan didik ini, maka dia tidak usah membatalkan sholatnya, menyempurnakan dan menghadap ke arah yang pas. Wa hakadha in ra'a ba'dal ijtihad asani wa huwa fi sholati annahu in harafa qalilan, jadi dia geser sedikit, yanharifu ila haitsu yara takmulu sholatuhu wa tadda bima madha, maka dia cukup menggeser posisinya tadi dan dia sholatnya sempurna serta apa yang telah sebelum itu dianggap sholat yang sah. Berbeda kalau sampai misalnya arah itu berlawanan. Beda dengan kisahnya orang-orang Kuba tadi. Orang-orang Kuba tadi memang atas perintah untuk Baitul Maqdis. Ya, ketika di tengah-tengah sholat, maka mereka hanya walaupun arahnya berlawanan, mereka sekedar berputar. Orang ini adalah orang yang ijtihad, tidak yakin. Ya. Ternyata ketika matahari bersinar kembali, ya, karena tadi awalnya mendung sehingga dia ijtihad, ternyata salah. Kalau arahnya berlawanan, maka mengulang, salam kemudian mengulang. Tapi kalau geser sedikit, serong sedikit begitu, maka menghadap ke arah yang pas. Makanya benar-benar serong saja kata Imam Syafi'i ya tidak sempurna. Kalau dia tahu, tapi kalau ijtihad ya berarti dia cukup geser. Kemudian yang terakhir, wa idza hubisa ar-rajulu fi dhulmatin, apabila seseorang tertahan pada kondisi malam, wa haitsu la dalalata biwajhin minal wujuh, dan tidak ada petunjuk dari arah sedikit pun, wala dalila yusaddiqu, dan tidak ada petunjuk yang bisa menuntun dia benar menghadap ke Ka'bah, fahuwa kal a'ma, maka kondisi dia seperti orang yang buta. Yata'akha wa yusalli ala aksara ma indahu, dia berusaha dan sholat ya menurut perkiraan dia yang paling besar, wa yu'idu kulla salatin shallaha bila dalalatin, kata beliau, mengulangi setiap sholat yang dia sudah laksanakan tanpa ada petunjuk tadi. Ya. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan tidak yakin. Nah, ini pendapat beliau. Pendapat ulama yang lain ya tidak usah mengulang. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang dalam masalah menentukan arah kiblat ini
Ya, dirasakan masyaqqah berat ya di mazhab Syafi'i ini. Ya. Waqad qila yas'ul basira idza amiyat alaihi dalalatu ijtihadu ghairihi. Dikatakan orang yang bisa melihat apabila dia buta dari tanda-tanda, tidak mengerti tanda-tanda, maka cukup bagi dia ijtihad yang lainnya. Fa in akhta'a bihil mujtahid, jika orang yang ijtihad tadi salah, fadallahu ala jihati musyarraqatin wal qiblatu mugharrabah, dia menunjukkan arah timur sementara kiblat arah barat, a'ada kulli ma shalla, dia mengulangi apa yang telah dia laksanakan. Ya, karena tadi sholatnya berdasarkan ijtihad saja. Ya, intinya pada ijtihad dan tidak ijtihad. Kalau ijtihad itu berarti sholatnya dalam keadaan tidak yakin sehingga kalau salah ya mengulang. Gitu. Apabila seseorang dengan temannya itu berbeda dalam pendapat masalah kiblat, maka seseorang tidak boleh mengikuti ijtihad temannya, kecuali temannya tadi berhujjah sehingga ijtihad dia ternyata kalah kuat dengan ijtihad temannya. Ada 4 orang misalnya, ya, sama-sama tidak mengerti arah kiblat. Kemudian masuk waktu sholat, 4 orang ini ternyata memiliki pendapat arah yang berbeda-beda. Nanti kiblat merono, uga merono, situ merono man, uga situ merono. Masing-masing beradu argumentasi. Ini kalau melihat tanah coba lihat di sana. Sementara yang lainnya kalau misalnya, oh ya, condong kepada pendapat temannya tadi dengan tanda-tanda argumentasi yang disampaikan, maka wajib mengikutinya. Tapi kalau masing-masing itu bersikuku, ya, tidak ada kecondongan pada salah satu pendapat di antara 4 orang itu, maka masing-masing sholat sendiri-sendiri berdasarkan ijtihad masing-masing. Kalau di mazhab Syafi'i nanti kalau salah ulangi, kalau di mazhab yang lain tidak. Yes. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ngalamin jenengan nggih biasa ngoten niku. Ada wong Mojokerto nang Surabaya bingung. Tapi alhamdulillah di daerah kita ini banyak masjid sehingga kita bisa tahu arah kiblat kemana dengan adanya mihrab di masjid. Pernah ada orang yang lewat di masjid pondok kami itu, kemudian sholat. Nah, masjid pondok kami itu pulung kerannya itu mirip dengan Masjid Nabawi ya. Kemudian mihrabnya itu setengah lingkaran, persis seperti mihrabnya Masjid Nabawi kalau jenengan Sumerap. Mihrab Masjid Nabawi itu dibangun ketika zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ini sama dengan pendapat Imam Ahmad bahwa mihrab itu bentuknya muqawwas ala suratil hilal. Itu seperti gendewonya anak panah itu ya, seperti hilal. Jadi begini bentuknya, tidak kotak. Itu karena tidak tahu, dia tidak bisa mihrab sing endi ya, karena bentuknya mihrab bingung dia. Akhirnya dia sholat menghadap ke utara, karena memang terasnya kan berarti kan utara selatan ya. Kemudian lengkungannya itu seperti menghadap ke barat, sehingga dia sholat menghadap ke itu. Ternyata arahnya ke utara. Kalau di sini kan sangat enak ya. Sangat orang sudah Jawa berarti jelas sana ya. Apalagi di sini ada mimbarnya. Maka mihrab itu bukan sesuatu yang terlarang. Memang ada riwayat. Jenengan pernah lihat masjid yang tidak ada mihrabnya ya? Tembok polos. Pasti dengan itu ada riwayat Nabi melarang untuk
membangun mihrab di masjid. Itu maksudnya mihrab ala gereja. Mihrab ala gereja. Di gereja itu ada mihrabnya juga. Mihrabnya yang besar, kemudian dihiasi macam-macam itu. Maka mihrab yang untuk menunjukkan arah kiblat maka tidak terlarang. Entah itu kotak atau apa, tapi orang sudah bisa Ka'bahnya kiblatnya di sana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya, bersilakan. Nggih. Nggih. Ketika kita sedang sholat sunnah qobliyah misalnya atau tahiyatul masjid, ternyata imam datang dan iqamah. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada hadis la sholata ba'dal iqamah illal maktubah. Tidak ada sholat setelah iqamah kecuali sholat wajib. Artinya apa? Kalau orang itu sholat sunnah maka ya dibatalkan. Batalkannya apakah salam? Tidak usah. Ya, dia cukup membatalkan dengan cara dia keluar dari sholat itu. Kemudian pendapat yang kedua ini merinci. Kalau dia misalnya sudah pada rakaat yang kedua, maka dia selesaikan sampai salam dengan agak mempercepat bacaan sholatnya. Kenapa? Ini juga punya dalil. La tubtilu a'malakum. Jangan kamu gampang membatalkan amalanmu. Nah, kalau saya pribadi memilih pendapat yang kedua tadi, dirinci. Kalau memang sok kari tenggal tahiyat tok terus dibatalno, diteruskan aja. Dan imam insya Allah menunggu. Tapi kalau satu rakaat belum selesai, ya dibatalkan. Ya. Jadi itu menjamak antara dua pendapat, menggabungkan antara dua pendapat, yaitu yang satunya membatalkan, yang satunya sudah jangan dibatalkan walaupun baru satu rakaat. Sehingga dirinci kalau misalnya sudah satu rakaat masuk ke rakaat kedua agak dipercepat dan dia pun menyelesaikan sampai salam. Cara membatalkannya, kalau seandainya dibatalkan karena baru saja mulai, maka cukup dia keluar dari sholat tersebut. Itu sudah menunjukkan batal. Nggih. Nggih. Salat. Ya. Oke, betul. Jadi di mazhab Syafi'i setiap jenis sujud walaupun di luar salat dianggap sama dengan salat. Sehingga satu, dia harus dalam kondisi suci, yang kedua dia menghadap ke kiblat. Pendapat yang kedua, sujud syukur itu tidak disyaratkan suci dan tidak disyaratkan menghadap kiblat. Kenapa? Karena sujud syukur itu sujud yang spontanitas, ala nikmatin jadidah, nikmat yang baru. Tidak bisa diduga ini kalau sujud syukur. Bisa jadi seseorang ya dalam keadaan tidak suci. Nabi ketika mendengar kabar Ali bin Abi Thalib menyampaikan ketika berdakwah mereka masuk Islam, ketika Nabi mendengar kabar itu beliau langsung sujud syukur. Tapi kita tahu Nabi itu selalu dalam keadaan suci ala kulli ahyanihi. Setiap kondisi beliau dalam keadaan suci. Termasuk di mazhab Hanabilah itu kondisinya sama dengan mazhab Syafi'i yang mengharuskan untuk suci dan menghadap kiblat, karena bagaimanapun sujud termasuk bagian dari ibadah. Wallahu alam. Jadi itu adalah salah satu pendapat. Kalau tadi disebutkan Mas Syafi'i ya, sholat wajib, sholat sunnah, sujud syukur, sujud tilawah, ya ketika membaca ayat sajdah itu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Makanya kalau misalnya ada halaqah pengajaran Al-Quran misalnya, itu biasanya gurunya ada, kalau di sini misalnya gurunya ada di tengah, kemudian muridnya ini melingkar setengah lingkaran menghadap ke
barat misalnya, menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga ketika ada salah satu yang membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka yang lainnya pun ikut sujud sehingga langsung menghadap ke Ka'bah, bagi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.